Kerukunan hidup beragama. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang kerukunan hidup beragama, jadi stay tune terus ya. Yuk, sebelum dimulai, biasakan terlebih dahulu untuk like dan juga subscribe serta share video ini ke teman-teman terdekat kamu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kerukunan hidup beragama, terutama dalam sudut pandang agama Buddha. Yang pertama, kira-kira bagaimana sih konsep kerukunan menurut pandangan umum? Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya. Termasuk di dalamnya adalah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi di atas mengandung beberapa konsep kunci. Pertama, kerukunan yang dimaksud dibangun oleh umat beragama yang berbeda-beda agamanya, yang dilandasi oleh toleransi dan toleransi merupakan sifat atau sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Adapun setara adalah sama kedudukannya, maksudnya yaitu setara dalam pengamalan ajaran agamanya. Kedua adalah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun bagian kedua bisa dijelaskan bahwa tuntutan untuk bekerja sama adalah orang-orangnya itu sendiri. Kerjasama yang dimaksud di sini pun adalah amal perbuatan yang bersifat sosial, bukan dikerjasamakan dalam urusan peribadatan. Yang kedua, bagaimanakah konsep kerukunan hidup beragama dalam Buddhisme? Permasalahan hidup beragama di Indonesia saat ini terjadi karena kebanyakan orang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar, sehingga melihat bahwa agama lain itu tidak benar dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan antar umat beragama terhadap agama lain, sehingga umat beragama menjadi eksklusif dengan agamanya sendiri. Keterikatan seseorang terhadap agama ini yang membuat seseorang tidak bisa menerima agama lain dan melihat bahwa agama lain itu tidak benar.
Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang mutlak dan independen. Telah dikatakan bahwa duka itu lahir dari kebodohan manusia dalam memandang segala sesuatu. Jika melihat pandangan Buddhisme tentang kehidupan ini, tentu hal ini menjadi sebuah pandangan baru bagi kehidupan beragama di Indonesia. Bahwa setiap umat beragama menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal dan abadi. Kebanyakan umat beragama itu mempunyai kelekatan pada tokoh agama yang dipercayai. Jadi apapun yang dikatakan oleh para tokoh tersebut itu yang paling benar. Karena keterikatan inilah yang membuat orang tidak berpikir panjang lagi untuk melakukan apapun, di mana sebenarnya tidak ada ajaran agama yang menyuruh para pemeluknya untuk melakukan penghinaan atau penistaan terhadap agama lain. Namun realitanya banyak terjadi pertikaian antar umat beragama. Tentu hal ini karena rasa keterikatan seseorang kepada agama, tokoh agama, dan kepada sesama manusia. Maka dari itu, hendaknya setiap pemeluk agama melepaskan keterikatan diri terhadap agama dalam artian tidak menjadikan agama itu segala-galanya, melainkan yang harus diperjuangkan itu keterikatan kepada Tuhannya. Dengan pemeluk agama melepaskan keterikatan yang dalam terdapat agamanya, tentu itu akan membuat seseorang memberikan kebebasan kepada dirinya sendiri untuk menerima agama lain dan lebih bersikap toleran terhadap agama lain. Sikap keterikatan inilah yang harus dibuang agar tidak ada lagi ditemukan perselisihan antar umat beragama, karena setiap umat beragama membiarkan kebebasan di dalam diri untuk menerima agama lain. Yang harus diperjuangkan itu ialah melekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan segala kebaikan. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur atau Brahma Vihara. Yang terdiri dari metta atau cinta kasih, karuna atau welas asih, mudita atau simpati, dan upeka atau keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahami Brahma Vihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. Frasa, semoga semua makhluk hidup berbahagia, yang merupakan doa penutup khas umat Buddha juga mencerminkan toleransi.
Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Begitu pula dengan Raja Asoka, seorang penguasa kekaisaran Gupta dari 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Dalam sejarah Buddhisme sangat menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Pemahaman tentang toleransi sangatlah penting. Pendidikan memiliki peran besar terhadap hal ini. Terutama bagi generasi muda, pendidikan karakter dan kerukunan antar umat beragama harus diajarkan sedini mungkin. Sejatinya, toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi dapat membawa karma baik bagi kita. Seperti yang pernah Buddha katakan, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, salah, tercela, bila dilakukan dan dijalankan, hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian, tinggalkanlah hal-hal itu. Jadi, kesimpulan dari video tentang kerukunan terhadap umat beragama kali ini adalah dari pembinaan ajaran agama Buddha ini akan membuat kerukunan antar umat beragama semakin kuat dan kokoh. Serta sumbangan Buddhisme tentang semua hal itu tidak kekal, sumbangan tentang ajaran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal, menjadi landasan juga bagi setiap pemeluk agama untuk terbuka terhadap agama lain. Di mana setiap pemeluk agama hendaknya tidak menyimpan kelekatan diri kepada agama itu, melainkan kelekatan yang harus diperjuangkan ialah kelekatan kepada Tuhan yang dipercayai di dalam agama itu. Dan salah satu upaya yang paling ideal untuk menanamkan kerukunan hidup beragama dan memperkokoh semangat kebangsaan menuju Indonesia yang rukun adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalinan silaturahmi antar sesama umat beragama. Nah, demikian video pembahasan kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!